Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilal Saihat dari kelas Gizi 4B Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang satu subbab yang ada dalam teknologi pangan. Apa itu? Jadi dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fortifikasi pangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fortifikasi pangan, apa saja tujuan dari fortifikasi pangan, jenis-jenis apa saja yang ada dalam fortifikasi pangan, dan yang terakhir apa saja teknik yang digunakan dalam fortifikasi pangan. Yang pertama adalah pengertian fortifikasi pangan itu sendiri ya. Jadi, menurut WHO, fortifikasi pangan adalah suatu kegiatan penambahan zat gizi makro ataupun zat gizi mikro dalam bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas gizi makanan tersebut pada total diet kelompok, komunitas, maupun populasi. Untuk zat gizi mikro maupun makro yang ditambahkan dalam zat pangan tertentu biasanya dinamakan dengan fortifikan. Kemudian, zat pangan tersebut yang ditambahi oleh zat gizi mikro dinamakan dengan vehicle. Biasanya bahan pangan pembawa itu seperti beras, sereal, bumbu, ataupun susu. Jadi bahan-bahan yang sering dimakan oleh masyarakat awam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari fortifikasi pangan itu sendiri ya. Jadi fortifikasi pangan itu bertujuan yang pertama mengembalikan kandungan zat gizi tertentu, kemudian memperbaiki kekurangan zat gizi, kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas gizi dalam pangan, kemudian yang terakhir menjamin ekuivalensi gizi. Untuk jenis-jenis fortifikasi pangan ada 4 lagi. Yang pertama ada muscle fortification, kemudian fortifikasi pada kelompok tertentu, kemudian ada voluntary fortification dan mandatory fortification. Jadi dalam fortifikasi massal biasanya digunakan untuk zat pangan atau makanan yang biasa digunakan atau biasa dikonsumsi oleh masyarakat awam yang ditambahkan dengan zat gizi makro maupun mikro seperti sereal, beras, susu, dan sebagainya. Kemudian jika mandatory fortification itu adalah fortifikasi di mana pembuat makanan atau produksi makanan mendapat perintah dari pemerintah untuk melakukan fortifikasi pangan untuk menjamin mutu atau kualitas gizi dari makanan tersebut. Kemudian selanjutnya fortifikasi untuk kelompok tertentu. Ini hanya ditujukan atau fortifikasi ini hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang rawan kekurangan zat gizi. Yang terakhir ada voluntary fortification, itu di mana produsen atau pembuat makanan bebas memilih makanan pembawa yang akan ditambahi dengan zat gizi makro maupun zat gizi mikro untuk meningkatkan mutunya. Kemudian kita akan membahas yang terakhir yaitu tentang teknik apa saja yang ada dalam fortifikasi pangan. Jadi dalam fortifikasi pangan itu ada yang namanya dry mixing, kemudian ada yang namanya cold extrusion, ada hot extrusion, dan yang terakhir ada dusting. Teknik dry mixing, bahan pembawa dan zat gizi fortifikan itu dicampur jadi satu dalam keadaan kering, sesuai namanya dry mixing. Kemudian teknik hot extrusion dan cold extrusion itu metodenya atau prinsipnya hampir sama. Yang membedakan adalah suhu yang digunakan dalam teknik fortifikasi. Jadi kalau hot extrusion, suhu yang digunakan adalah kisaran 70 sampai 100 derajat Celcius. Akan tetapi
Jika menggunakan teknik cold extrusion, itu menggunakan suhu antara 30 derajat sampai 50 derajat Celcius. Penjelasan tersebut bisa dipahami ya. Jadi, fortifikasi pangan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas gizi pangan dan bisa ditambahkan dalam makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat awam. Jadi, kelompok-kelompok rentan kekurangan zat gizi bisa diantisipasi dengan adanya fortifikasi pangan itu sendiri. Sekian video penjelasan fortifikasi pangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.